A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Terutama hari ini kita masih bisa berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena banyak yang pagi hari sudah tidak bisa berdoa lagi karena sudah meninggal. Dan juga kita bersyukur sebentar lagi atau hari ini masih diberi umur, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita umur di bulan Sya'ban ini yang menyisakan hanya beberapa hari lagi, dan kita merindukan datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebagai mukaddimah, kita selalu disibukkan dengan perbedaan pendapat antar umat Islam. Sehingga umat ini sulit bersatu. Kenapa? Dulu kita sibuk dengan pendapat fikih, sekarang kita sibuk bid'ah tidak bid'ah. Akhirnya muncul istilah wahabi tidak wahabi. Ternyata wahabi tidak wahabi itu bukan sekedar tahlilan tidak tahlilan, tapi wahabi dengan wahabi sudah maknanya adalah ada perbedaan, ada tidak kesepakatan. Akhirnya satu menuduh wahabi, satu dituduh wahabi gitu. Karena mudah sekali, jangan pilih itu wahabi, selesai. Jadi udah ampuh sekali dari sebelum. Atau kadang-kadang yang dijadikan adalah wahabi urusannya khilafah gitu. Enggak wahabi urusannya NKRI. Dari mana gitu. Jelas itu kan salahnya jelas gitu. Jelasnya jadi kalau bahasa Sunda apa? Jentre gitu kan. Salah banget gitu. Cuman di mana letak salahnya gitu. Di mana letak salahnya. Nah, sebetulnya yang paling efektif adalah kita mempelajari cara berpikir yang berbeda gitu. Sehingga kalau beda pendapat pun ya wajar, cara berpikirnya beda gitu. Kalau pendapat diadu pendapat itu gelut. Tapi cara berpikir diadu dengan cara berpikir toleransi. Oh, pantas dia mikirnya kayak begitu, ya sudah. Jadi maaf, yang kemarin tanggal 27 April yang sedih adalah yang tidak beriman, yang munafik, yang musyrik satu tempat. Yang heran yang mukminnya pada ke situ juga gitu kan. Kan seharusnya beda pilihan atuh. Oh, kok jadi atuh. Yang satu ke surga ya ke neraka, kan beda. Kalau di Cicahem ada yang neraka ya situ jurusannya itu. Kan jurusan kita beda gitu. Nah, tapi ini yang jurusan ke surga pada ikut juga, ada apa gitu. Kenapa? Karena sebetulnya yang menjadi masalah adalah umat ini sulit bersatu. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa umat sulit bersatu? Jawaban bercanda saya, karena kalau Islam itu digoda setan, kalau musyrik tidak digoda setan. Ada orang bertanya, kenapa orang Yahudi kalau beribadah begitu khusyuk? Ya iyalah, nggak digoda setan. Kenapa kita beribadah susah khusyuk? Ya iyalah, juriknya. Jadi kalau masuk masjid, auzubillahi minasyaitonirrajim, mudah-mudahan nggak tergoda setan. Ini banyak di sini ini. La'aqudanna lahum sirata kalau mustaqim, kami akan duduk, kata setan, saya akan duduk di jalan yang lurus. Jadi kalau di jalan yang lurus banyak setan. Untuk menyatukan umat memang banyak godaannya, setannya banyak gitu. Paling tidak kita hari ini akan melihat kenapa sih ada perbedaan antara satu yang sering mengistilahkan diri kajian sunnah, yang kedua dengan fikih, atau dibalik juga boleh, kajian fikih dan kajian sunnah. Kita akan lihat hari ini. Dan saya berharap nanti kita berdiskusi supaya hal-hal yang kita belum ketahui menjadi jelas. Kalau ada hal yang baru ya kita cari solusinya nanti, insya Allah.
Maka nanti mungkin di siang itu sama juga sebenarnya. Saya ingin memperbaiki cara berpikir dari sisi memahami Quran dan Sunnah. Bocorannya, boleh kan bocoran? Memahami Quran itu jangan tersurat saja, harus tersirat. Kalau tersurat saja tidak ada politik dalam Islam. Kalau tersirat, Islam politik bagian penting dari Islam. Kalau tersirat. Saya kasih bocoran sedikit. Kalau memahami tersurat, kita membaca perang Uhud di mana atau perang Badar di surat Al-Anfal, perang Ahzab di surat Hujurat, perang Taubah di surat Taubah, perang Tabuk. Di surat Ali Imran ada perang Badar. Apakah kita memahami, oh iya Rasulullah perang? Tersurat. Tersirat beda. Kalau Rasulullah perang berarti kita pun harus ikut perang. Kalau Rasulullah perang berarti sunnah terbesar adalah berjuang menegakkan kekuasaan untuk umat. Kalau Rasulullah perang berarti sunnah terbesar adalah mukmin berkuasa. Tersirat. Kalau tersurat, Rasulullah perang, selesai. Berarti memang harus tersirat juga. Oh kalau begitu, lihat ayat dalam Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada yang beriman dan beramal soleh akan diberi kekuasaan di muka bumi. Oh kalau begitu kekuasaan bagian dari tauhid. Oh kalau begitu berpolitik untuk berkuasa adalah amal soleh. Oh kalau begitu tersirat semua itu. Tersirat semua. Kalau tersurat, Allah berjanji kepada yang beriman dan beramal soleh berkuasa, titik. Tapi amal solehnya zikir, puasa, sholat, zakat, nggak pernah amal solehnya untuk berkuasa, nggak nyambung. Bahkan sebagian tauhid tanpa kekuasaan tambah nggak nyambung. Masa Allah menjanjikan kekuasaan kepada yang beriman yang nggak mau berkuasa? Mana tersurat atau tersirat? Tersirat. Itu nanti jam 9. Iya memang umat ini jadi salah. Ada yang mengatakan politik itu kotor. Astagfirullahaladzim. Kalau politik itu kotor, kenapa Rasulullah jadi kepala negara? Kenapa Abu Bakar jadi kepala negara? Siapa manusia paling soleh setelah Nabi? Abu Bakar. Berkuasa. Sunnah terbesar bukan sekedar jenggot yang panjang, tapi sunnah terbesar adalah berkuasa. Harusnya ini materi sebelum pemilu. Nah, jadi mari kita kembali ke judul kita hari ini, syariat antara sunnah dan fikih. Kalau dengar kata-kata sunnah, apa yang ada di benak? Kan sudah berubah sekarang. Kalau dulu sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan memang tidak dapat pahala, memang tidak apa-apa, tapi rugi nggak dapat pahala. Sekarang apa sunnah? Bingung kita. Kira-kira apa sunnah? Mengikuti ya. Ini juga sama, kita sudah, memang ini ideal banget, sunnah selesai, mengikuti Rasulullah. Tapi kalau dipikir-pikir ini ada yang salah ini. Di antaranya sunnah terbesar itu apa? Berkuasa. Betul atau tidak? Apakah salah kita ingin mengisi Indonesia dengan Islam? Enggak, kenapa? Islam itu baik. Kalau beriman, Islam baik. Kalau munafik, Islam enggak baik. Maka tidak menginginkan Indonesia diisi dengan Islam dan dia sholat, munafik namanya. Dan dia sholat. Kalau nggak sholat, apalagi gitu. Itu. Nah, kembali apa arti sunnah? Sunnahnya memahaminya harus tepat. Tapi yang terjadi, lihat, sholat sesuai sunnah. Nanti akan saya lihatkan sholat sesuai sunnah. Itu juga ada kayak di sini. Wudu sesuai sunnah. Jadi sunnah apa? Loh, sunnah tadi, hadis. Apakah sunnah hadis? Lihat, amalan sunnah dalam kurban. Sunnah-sunnah berkenaan dengan masjid. Perasaan dulu ada wajib kan, sunnah, mubah, makruh, haram, sunnah semua. Yang lebih aneh lagi ada orang masuk masjid. Ini masjid sunnah enggak? Saya lihat dari tadi ini masjid sunnah enggak ya? Tapi ada tulisan, kayaknya enggak sunnah nih, ada tulisan. Ustadz sunnah. Saya nggak enak nih dengan Ustadz Sunnah nggak masuk, Ustadz Depag nggak masuk. Terus Ustadz apa saya?
Ustadz Quran lah. Ini menjadi agak bingung, ini apa arti sunnah? Apa arti? Saya coba lihat di beberapa literatur dan beberapa situs, sunnah adalah para ulama salaf, bukan salafi, salaf. Karena kalau pakai i dengan tidak itu beda, jauh banget bedanya. Nah, ulama salaf mengamalkan, titik tekannya mengamalkan Al-Quran dan hadis, mengamalkan serta mengikuti para pendahulu yang soleh, salafuna soleh, serta berittiba tadi yang disebutkan dengan jejak mereka. Ini ada kitabnya ada. Berarti kalau makna sunnah seperti ini, lakukan apa yang dilakukan, tinggalkan apa yang ditinggalkan, lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Sisi. Yang sayang ada hal, bagaimana dengan yang tidak dilarang dan tidak disuruh? Karena ada yang ketiga. Akhirnya tidak dilakukan sama dengan haram. Saya kira dalam bab bid'ah kita membahas masalah teori yang mengatakan tidak dilakukan sama dengan haram adalah salah. Saya tegaskan, teori yang mengatakan tidak dilakukan Rasulullah sama dengan haram adalah salah secara ilmu usul fikih dan secara pendekatan hadis, salah. Di sini misalkan mengikuti apakah seluruh yang ada di zaman Rasulullah ada di zaman sekarang? Tidak dilakukan sama dengan haram, itu jadi masalah. Contoh sedikit saja. Kenapa zaman sekarang pada kultum? Kenapa zaman Rasul tidak ada kultum? Rasulullah tidak kultum, berarti kita tidak kultum. Ya, apa kultum? Istirahat tarawih nah tuh yang. Kuliah terserah antum, judulnya terserah, durasinya terserah. Nah. Antum imakumullah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak disuruh. Apa jadinya? Langsung tidak dilakukan dan tidak disuruh sama dengan tidak dilakukan sama dengan haram. Itu menjadi masalah tersendiri. Karena teorinya dalam usul fikih tidak ada tidak dilakukan sama dengan haram. Tidak ada. Tidak ada. Kebetulan kenapa saya berbicara cara berpikir? Karena saya dalam ilmu spesialis keilmuan usul fikih. Usul fikih itu memang cara berpikir. Cara berpikir. Saya tanya, kira-kira begini nggak sunnah? Amalkan yang Quran dan hadis. Kemudian, jadi tidak ada hukum di sini, tidak ada wajib, tidak ada sunnah, tidak ada makruh. Sunnah dalam artian fikih, tidak ada makruh, tidak ada haram dan tidak ada mubah, nggak ada. Lakukan. Yang Rasulullah lakukan. Rasulullah tinggalkan, selesai. Ini membingungkan umat akhirnya. Hukum menjadi dua, dilakukan sunnah, tidak dilakukan bid'ah. Memang menjadi membingungkan. Nah, maka makna sunnah lain, saya kira sejalan dengan ini makna sunnah. Jalan yang ditempuh sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Nabi dengan landasan ma'alaihi ana wa ashabi. Yang selamat adalah yang seperti melakukan yang Rasulullah lakukan. Maksudnya lakukan, tidak dilakukan, tinggalkan. Tapi yang jadi masalah teori itu terlihat benar tapi menjadi salah. Bukan salah tapi menjadi salah dari sisi pendekatan usul fikih. Karena tidak dilakukan dalam usul fikih tidak langsung haram. Tidak dilakukan tidak langsung haram. Maka hadirin rahimakumullah, ini ada Jami' Ulumul Hikam. Terkadang teksnya benar tapi memahaminya terdapat masalah. Juga adalah petunjuk yang dilaksanakan. Di sini maksudnya dilaksanakan. Secara prinsip yang namanya sunnah punya konsep al-ittiba. Konsep apa? Ittiba. Apa ittiba? Wa ma atakumur rasulu fahudhuh. Ini ittiba. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, lakukan. Dan apa yang dilarang bagimu tinggalkan. Ini jelas ayat. Yang disuruh, yang diperintahkan lakukan, yang ditinggalkan tinggalkan. Yang juga kedua sama. Barang siapa mentaati, taat Allah, disuruh lakukan, ditinggalkan tinggalkan, selesai. Tapi
ada masalah bagaimana sesuatu tidak dilakukan dan tidak diperintahkan. Nah, itu masalahnya. Ternyata tidak dilakukan dan tidak diperintahkan dibawa ke hal yang dilarang. Pertanyaannya, dari mana teorinya tidak dilakukan dan tidak dikerjakan, tidak dilakukan dan tidak diperintahkan dan tidak dilarang masuk kategori dilarang? Itu juga pertanyaan besar. Kan ada dua di sini, perintah lakukan, larangan tinggalkan. Tidak diperintah tidak dilarang, kelompok yang mana? Termasuk yang diperintah apa yang dilarang? Tapi digabungkan yang dilarang. Padahal ada teori tersendiri tentang yang tidak dilakukan dan tidak dilarang. Jadi dengan konsep ini, perintah lakukan, larangan tinggalkan, dan tidak dilarang, tidak diperintah masuk ke yang dilarang. Ini menjadi masalah tersendiri dalam fikih. Dalam fikih. Yang menarik hadirin rahimakumullah, nanti akan kita lihat bahwa sahabat itu melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah dan tidak disuruh, tapi tidak bertanya, dan memang itu petunjuknya. Jadi ada dalam hadis disebutkan tidak dilarang, dilarang tinggalkan, diperintahkan lakukan. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, nggak usah tanya. Pernah dan sahabat seperti itu. Nah, apakah fikih ittiba tidak ittiba? Nah, ini permasalahan. Fikih, jadi kalau berbicara begini, kalau di Jakarta atau di Bogor begini pertanyaannya, mau ikut sunnah atau ikut pendapat ulama? Gitu. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Atau barusannya dengarnya? Jadi ada prinsip, Ustadz, saya pernah ditanya, Ustadz, di radio tertentu pertanyaannya begini, mau ikut pendapat ulama atau atau hadis, mau ikut pendapat ulama atau Quran. Saya ditanya, gimana Ustaz? Saya bilang begini, yang salah adalah menganggap pendapat ulama hadis, menganggap pendapat ulama ayat. Oh, kenapa? Yang sesungguhnya terjadi perbedaan adalah pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat ustadznya tentang hadis yang sama. Jadi Syafi'i tidak bertentangan dengan hadis, cuman ustadznya beda pendapat dengan Syafi'i, tapi pendapat Syafi'i dipindang pendapat ulama, pendapat ustadznya dibilang hadis. Bahaya atau tidak? Bahaya. Contoh, maaf, Imam Syafi'i itu ya, di bawah dada, di atas pusat. Yang satu mau ikut pendapat sunnah atau mau ikut sunnah atau hadis, pendapat Syafi'i, pendapat manusia, ini Rasul. Kalau pasti itu hadis dan maknanya seperti itu, Syafi'i tidak akan beda pendapat. Akan tetapi pendapat Albani berbeda dengan pendapat Syafi'i, pendapat Albani dianggap hadis, itu yang jadi masalah. Gitu. Maka apakah fikih tidak ittiba? Fikih ittiba. Akan tetapi dianggap tidak ittiba karena memahami hadis yang berbeda. Nanti siang judulnya memahami hadis. Nanti siang judulnya memahami hadis. Jadi bukan fikih tidak ittiba. Fikih ittiba. Namun maknanya kalimat ittiba itu sama atau sesuai? Sesuai. Kok berubah? Kemarin sama perasaan. Sama apa sesuai? Sesuai. Kalau sesuai kadang nggak sama nggak? Nah itulah. Kalau nggak sesuai itu kadang nggak sama. Kadang tidak sama. Sekali lagi Imam Nawawi menyebutkan dalam bab ittiba Riyadhus Shalihin, hadis ketiga itu disebutkan bahwa seorang sahabat melakukan hal yang tidak sama dengan Rasulullah, tapi babnya ittiba. Kenapa? Hasilnya sama. Melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi Allah mencintainya. Kemudian ternyata hasil ittiba itu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hasil ittiba itu Allah mencintai dia, sedangkan dia melakukan hal yang tidak sama dengan Rasulullah, tapi mendapatkan cintanya Allah. Berarti ittiba itu tidak selamanya sama, tapi sesuai. Tadi ada tersurat tersirat kan? Sesuai, tersurat dan tersirat. Insyaallah. Nah, berarti apakah fikih tidak ittiba? Ittiba. Cuman konsep ittibanya jadi salah, jadi berbeda. Konsep ittiba jadi berbeda. Nah, kemudian
konsep kedua, konsep dicontohkan. Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang tidak sesuai, bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti amalan apapun harus sesuai yang dilakukan Rasulullah. Apa? Harus sama dengan yang dilakukan Rasulullah. Laisa alaihi amruna, ada contohnya. Laisa alaihi amruna, berarti tidak dicontohkan, tidak boleh. Ma alaihi ana wa ashabi, dicontohkan. Tidak dicontohkan, tidak boleh. Hadirin rahimakumullah, masalahnya apa? Kalau sunnah untuk memotivasi beramal sangat baik, tapi prinsip sunnah tidak bisa dipakai untuk menentukan hukum. Ini catatannya. Kenapa Anda melakukan sunnah? Kenapa Anda melakukan sunnah? Itu sangat baik untuk memotivasi amal, tapi untuk jadikan landasan hukum ini bermasalah. Bermasalah. Nah, nanti saya akan tanya ibu-ibu mau sunnah atau fikih. Nah ini lihat permasalahannya. Ini sama ya dengan situ ya. Salat sesuai sunnah Rasul. Apa arti sunnah? Sesuai yang dilakukan Rasul. Kenapa? Apa hadisnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka pemahaman sunnah dalam makna yang berubah adalah melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Maka dalam bab ini tidak ada hukum sama sekali, tidak membedakan mana sholat, yang mana rukun sholat dan mana sunnah sholat. Ada nggak di situ? Yang ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Bedanya apa? Tidak melakukan sunnah, sholat sah. Kalau dalam artian fikih ya, bukan artian kajian sunnah. Dalam fikih tidak melakukan sunnah, sholat sah. Dalam fikih tidak melakukan wajib sholat, sholat batal. Beda kalau fikih. Kalau ini nggak ada sama sekali. Semuanya lakukan, nggak ada hukumnya, nggak ada sunnah, nggak ada wajib, nggak ada. Semuanya wajib. Apa masalahnya? Lihat, satu hari di sebuah masjid, imamnya lupa rakaat kedua dalam sholat isya, lupa duduk dalam rakaat kedua, dan dia sudah berdiri lurus begini. Satu masjid, subhanallah. Imam diam, subhanallah. Imam diam, subhanallah. Dalam hati saya ini bukan subhanallah, maksudnya belum duduk. Belum duduk. Makmumnya nggak mau berdiri, duduk semua. Saya ikut berdiri dengan imam. Kemudian imamnya, ya makmumnya nggak mau berdiri, akhirnya kembali duduk. Dalam fikih, kalau sudah melakukan yang wajib, berdiri kan wajib. Duduk setelah rakaat kedua sunnah. Pulang kembali dari yang wajib ke yang sunnah, sholat batal. Berarti harus dibedakan mana sunnah, mana wajib. Karena di masjid itu, ini juga saya kira dipotonya di masjid itu juga. Lupa, saya foto. Kenapa? Kok? Makanya saya bilang setelah selesai saya ambil mic lagi, ini masalahnya. Kalian tidak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Sehingga imam lupa duduk dianggap tidak melakukan sunnah dan harus kembali. Dalam fikih sunnah itu tidak dilakukan sah. Tapi kalau kembali dari wajib ke sunnah justru jadi batal itu sholat. Namun saya bilang saya berharap karena pada tidak tahu apa sholatnya, mudah-mudahan masih salah, nggak tahu. Maka saya bilang dalam ada namanya fikih, dibedakan wajib dan sunnah. Kalau semuanya wajib tidak dilakukan satu, semua protes. Subhanallah, subhanallah. Berarti harus dibedakan nggak? Harus dibedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, seorang nanya saya, Ustaz, tadi saya jadi imam, lupa rakaat kedua, nggak takbir dulu, yang takbir zawaid itu, Allahu Akbar yang 5 kali, langsung Al-Fatihah, makmum ribut semua, subhanallah, subhanallah. Terus saya balik lagi, saya bilang batal sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu wajib, Allahu Akbar takbir zawaid sunnah, kembali dari wajib ke yang sunnah jadi batal.
Harus dibedakan nggak? Sedangkan ini tidak membedakan. Tidak membedakan. Yang menarik hadirin Allah, apakah tidak terjadi perbedaan dalam memahami sunnah atau dalam hadis sehingga bisa menilai mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak sesuai sunnah? Terjadi perbedaan nggak? Mana yang sesuai sunnah? Pernah saya sampaikan. Sami Allahu liman hamidah, sidakep di atas dada. Sunnah atau tidak? Syekh bin Baz sunnah. Syekh Albani bid'ah. Maka apakah kita bisa menilai ini sesuai sunnah dengan tidak dalam kondisi hal tersebut diperselisihkan sunnah atau tidak? Kalau setelah sunnah kesana bid'ah gimana? Berarti menurut Syekh Albani bin Baz melakukan bid'ah. Kenapa? Karena sidakap setelah ketika i'tidal bid'ah menurut Syekh Albani. Maka di sini apakah tidak terjadi perbedaan dalam memahami sunnah? Terjadi, sehingga bisa menilai mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak sesuai sunnah. Sesuai tidak sesuai gimana kalau terjadi beda pendapat? Maka kalau begitu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Contoh, tadi contohnya apa? Sidakap setelah ketika i'tidal setelah ruku. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Terus gimana? Contoh lain, pernah saya sampaikan juga, turun ke sujud dan mana yang sunnah? Lutut dulu apa tangan dulu? Pernah atau tidak? Belum. Saya tanya, lutut dulu atau tangan dulu? Yang sesuai sunnah. Allahu Akbar, lutut. Lutut dulu apa tangan dulu? Ini udah mulai berubah. Udahlah yang mana yang insyaallah udah mulai berubah. Mari kita lihat. Dalam hadis disebutkan yang sunnah itu yang tidak sesuai dengan turunnya unta gitu. Jadi lihat unta gimana dia turun duduk. Ternyata unta itu kaki depan dulu baru belakang. Berarti lutut dulu atau tangan dulu? Kalau unta kaki depan dulu baru belakang, berarti yang sunnah yang tidak sesuai. Mana yang sesuai? Yang sunnah lutut dulu apa tangan dulu? Ibu saya tanya, kaki depan unta tangan apa kaki? Ternyata perbedaan sederhana, itu kaki depan unta, lutut unta apa tangan unta? Yang mengatakan kaki depan unta, lutut unta berarti yang sunnah tangan dulu. Yang mengatakan kaki depan unta, tangan unta berarti lutut dulu. Silahkan tanya sama sakadang unta. Lutut dulu apa tangan dulu? Ada pendekatan ilmiah, Ustaz. Unta itu kaki depannya nggak punya tempurung, berarti tangan. Kalau tidak punya tempurung berarti tangan, karena tangan tidak tempurung. Kaki ada tempurung, berarti tangan unta. Berarti yang benar lutut dulu katanya. Tapi yang satu lagi, emang unta ada jarinya. Berarti menilai sunnah atau tidak dalam kondisi seperti ini, mana yang sunnah? Kan yang sesuai dengan Rasul, masa dua-dua ya? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika terjadi beda pendapat gimana gitu. Nah, maka bersyariat dengan sunnah, saya singkatkan, dengan bersyariat dengan konsep ini sunnah atau tidak, prinsipnya ittiba, harus dicontohkan, tidak dicontohkan tidak boleh. Maka melahirkan dua hal, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Maksudnya lihat, rakaat tarawih sunnah 8, nggak boleh lebih. Doa harus hadis sahih, maka Allahumma lakal sumtu, nggak boleh hadisnya dhaif, nggak boleh lebih kan. Pokok lakukan, nggak boleh dilebihin, nggak boleh Yang kedua, tidak boleh kurang, karena kurang jadi nggak sunnah lagi.
tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum makruh. Kenapa? Sunnah kan jadi kurang. Kenapa? Rasul melakukan, kita tidak. Maksud sunnah ini dalam fikih ya. Apa hukumnya? Sunnah. Kan sunnah nggak melakukan. Berarti tidak mengikuti Rasul. Rasulullah melakukan, kita tidak melakukan. Maka tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum makruh. Yang ada sunnah, istilah khusus sunnah dengan istilah bid'ah. Selesai. Jadi kalau ditanya mana yang sunnah ya pertanyaannya, bukan mana hukumnya. Kurban satu sapi atau sendiri, atau kurban satu domba sendiri? Satu domba sendiri, sunnah. Nggak boleh lebih. Rasulullah satu. Saya tanya ibu-ibu, mau sunnah? Mau sunnah? Oke. Mana yang sunnah? Nikah satu atau nikah dua? Di mana sejarahnya Rasulullah nikah cuma satu? Hari ibu di mana? Dalam konteks seperti itu ibu-ibu akan sepakat, kami kajian fikih. Karena kalau fikih boleh satu, kalau sunnah tidak sunnah satu. Saya sarankan bapak-bapak kita ikuti sunnah ya dalam pernikahan. Mudah-mudahan ibu-ibu mengamini. Balik cerik. Hadirin rahimakumullah, di sini memang terjadi perbedaan. Ini singkat sekali, tidak boleh lebih 88. Kurban gak sapi, yang lebih afdal satu domba. Padahal kalau dari pendekatan maqasid, tujuan kurban adalah banyak orang yang senang makan. Waktu itu pada makan, orang Indonesia senangnya sapi, akhirnya mengikuti sunnah, menyembelih domba satu, pas dibagiin nggak ada yang senyum, mesem aja. Kenapa? Lah kan kita nggak demen domba. Maka kalau dari maqasid di Indonesia sapi lebih baik karena lebih banyak yang suka sapi daripada domba. Maqasid yang pernah disampaikan. Kalau konsepnya sunnah nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pas aja. Sholat nggak boleh dilebihin, nggak boleh. Kalau dilebihin jadi bid'ah. Oh, baru konsep sunnah. Sudah siang. Makna sunnah dalam ilmu syariat banyak. Jangan bingung kenapa. Ini makna sunnah yang tadi. Sunnah adalah segala hadis. Sunnah adalah hadis. Yang kedua, sunnah adalah dalam usul fikih berbeda. Hadis tapi tidak ada yang berhubungan dengan sifat fisik Nabi. Sunnah adalah as-sunnah menurut fikih, dilakukan berpahala, tidak dilakukan memang tidak dosa tapi rugi tidak dapat. Ternyata istilahnya banyak sunnah ini. Namun yang dimaksud tadi kajian sunnah itu adalah melakukan yang dilakukan, meninggalkan yang ditinggalkan. Selesai. Dicontohkan, lakukan. Tidak dicontohkan, tidak. Ittiba. Berarti ada perbedaan istilah Ibu-ibu mau yang mana? Sekarang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Apa itu fikih? Singkat ini lihat. Ilmu tentang hukum syariat yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Apa bedanya? Ilmu tentang hukum syariat. Apa hukum syariat? Allah, hukum Allah mengenai apa? Aktivitas manusia. Maka objeknya hukum, yang menjadi penelitiannya aktivitas manusia. Maka fikih berbicara tentang aktivitas manusia, berbicara tentang hukum dari aktivitas manusia. Dalam fikih tidak ada keyakinan, tidak ada akidah dengan yang berhubungan dengan hati atau yang lainnya, tidak ada akhlak. Yang ada adalah hukumnya saja, bukan mengerjakan tidak mengerjakan. Hukum Allah tentang aktivitas manusia yang mana disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah secara terperinci. Fikih. Maka kalau fikih pertanyaannya apa hukumnya? Kalau tadi pertanyaan apa? Apakah Nah, apa hukumnya? Dijawab panjang. Apa hukumnya? Perintah mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Kalau tadi perintah langsung sunnah. Dalam artian baru. Kalau larangan mungkin makruh, mungkin haram. Tidak langsung haram. Jadi kalau dalam fikih panjang ceritanya. Panjang. Kalau ada masalah baru,
dalam kehidupan langsung dicari hukumnya, bukan dihukumi dilakukan Rasul atau tidak. Maka pendekatan fikih dengan kajian sunnah berbeda. Berbeda. Dari kecil kita belajar fikih atau belajar kajian sunnah? Ada yang sunnah, ada yang fikih. Fikih, apa hukum melakukan sebuah aktivitas? Apa hukum? Kalau tadi sunnah apa? Apakah sunnah? Apa yang membedakan? Lihat tadi rahimakumullah. Kalau pertanyaan apakah sunnah, satu ke neraka, satu ke surga. Karena kalau satu jawabkan ini sunnah dan yang ini bid'ah, yang melakukan bid'ah, yang tidak melakukan sunnah, kemudian satu di neraka, satu surga. Kalau pertanyaan apakah sunnah? Contoh dalam kita Ramadan, apakah sunnah melakukan ziarah kubur sebelum Ramadan? Jawabannya apa? Tidak sunnah. Berarti di neraka. Kalau apa hukumnya? Apa hukumnya melakukan ziarah kubur sebelum Ramadan? Kalau beda pendapat, yang benar pendapatnya dapat 2 pahala, yang salah pendapatnya dapat 1 pahala. Dua-duanya di surga. Yang salah berapa pahalanya? Yang benar? Ada yang di neraka? Mending mana bertanya apa hukumnya atau apa sunnah? Mending sama-sama damai lah, dua-duanya di surga. Kan ijtihad itu kalau salah 1, kalau benar 2 pahalanya. Berarti yang tepat menurut fikih apa hukumnya, bukan apakah sunnah. Ayo yang pernah bertanya apakah sunnah? Apakah mungkin tidak dilakukan dan berpahala? Sebentar lagi ada. Lihat, saudara rahimakumullah, ada dalam hadis masuk surga hanya mengamalkan wajib saja tanpa mengamalkan yang tidak wajib atau yang sunnah dalam artian fikih. Hadis ini panjang. Seorang sahabat datang ke Rasulullah, Arab kampung al-Badu, datang ke Rasulullah. Tunjukkan kepada saya amal kalau saya melakukan saya masuk surga. Nabi menjawab, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, tidak melakukan musyrik, mendirikan sholat wajib, membayar zakat dan yang fardu dan bulan Ramadan. Dia bertanya, demi jiwaku yang berada di tangannya, saya tidak akan nambah dari yang disebutkan. Maksudnya yang wajib-wajib aja udah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa senang melihat lelaki ahlu surga, lihat orang ini. Berarti orang ini masuk surga tanpa melakukan apa? 2 rakaat sebelum subuh enggak. 2 rakaat sebelum duhur enggak. 2 rakaat sebelum enggak. Dia enggak. Pokoknya yang mau yang sunnah, yang wajib saja. Enggak akan nambah saya udah. Masuk surga enggak? Lihat hadis ini lebih jelas. Hadis ini lebih jelas. Ada seseorang datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan tentang Islam. Lihat kata Rasulullah, 5 sholat sehari semalam. Ada yang wajib lain enggak? Enggak ada. Yang kedua, kata kecuali kamu mau yang sunnah. Puasa Ramadan, ada puasa wajib yang lain enggak? Enggak ada, kecuali kamu mau sunnah. Kalau ini jelas. Ada zakat, ada kewajiban lain enggak? Enggak ada, kecuali kamu mau yang sunnah. Sudah. Apa kata dia? Kemudian orang ini, Najd ini pergi sambil berkata, demi Allah saya tidak akan menambah dari hal-hal yang itu dan tidak mengurangi. Wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah enggak mau dia. Apa kata Rasulullah? Ia beruntung kalau benar melakukan perkataannya, yaitu apa? Qad aflaha, yaitu masuk surga. Berarti mungkin enggak seseorang beriman, apakah baik seseorang puasanya baik, puasanya lakukan, tapi enggak taraweh? Baik apa buruk? Baik-baik saja. Tapi kalau di kajian sunnah enggak baik. Kenapa? Enggak taraweh. Yang saya khawatirkan terlalu keras memahami, terlalu mudah membid'ahkan, menimbulkan perasaan dalam diri bahwa pasti masuk surga, yang lain ke neraka. Pasti masuk surga itu hanya sifat orang kafir dan munafik. Silahkan lihat dalam Al-Quran. Saya membuat tarhib Ramadan itu di antara maknanya pasti ke surga itu sifat munafik. Maka nanti di bulan Ramadan yang paling pede masuk surga itu orang munafik.
juga orang kafir. Apa kata orang kafir? Ya kalaupun kita ke neraka cuma sebentar doang. Padahal kita ya Allah takut sekali meras. Maka Hasan Al-Basri mengatakan yang paling takut, yang paling mukmin itu takut jadi munafik. Munafik nggak takut jadi munafik. Jadi kalau kita tidak pernah takut jadi munafik, jangan-jangan. Maka bahaya sebetulnya. Kembali, orang ini hanya melakukan yang masuk surga enggak? Maka pertanyaan yang lebih tepat adalah apa hukumnya, bukan apakah sun? Ibu, apa hukumnya, apakah sunnah? Hukumnya, karena hukumnya boleh tidak menikah 2, 3, 4. Boleh menikah hanya 1 hukumnya. Sunnah atau tidak menikah 1? Tidak. Mau sunnah apa fikih? Fikih. Kalau bapak-bapak mau sunnah mau fikih. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau tidak ada ibu-ibu mau fikih apa sunnah? Ibu-ibu saya kasih tahu, kalau bapak-bapak ngobrol itu ngobrolnya poligami semua itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam hal ini harus berubah. Kenapa? Karena memang kalau yang pertama, apa hukumnya, mungkin dua-duanya ke surga, istihad dua-duanya dapat pahala. Kalau yang kedua nggak bisa, ada satu yang ke neraka. Kenapa? Kalau dituduh bid'ah ya sudah, sesuai hadis kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin na'udzu. Bersyariat dengan fikih, lihat prinsip disyariatkan tidak harus dicontohkan. Disyariatkan tidak harus, boleh lebih. Kenapa? Rakaat tarawih 20. Kan Rasulullah 8. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa membatasi jumlah rakaat tarawih sudah jatuh dalam kesalahan. Saya katakan Ibnu Taimiyah. Doa tidak harus hadis sahih, maka boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh. Yang satu bid'ah. Beda memang. Ternyata bedanya cuma dikit. Pertanyaan, apa hukumnya? Yang satu, apakah sunnah? Boleh kurang. Diperintahkan, mungkin sunnah. Dari wajib turun ke sunnah. Dilarang, dari wajib turun ke makruh. Alangkah bijaknya kalau memakai prinsip apa? Apa hukum? Apa? Jadi motivasinya sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan rugi, nggak dapat pahala. Jadi tidak menuduh orang lain apa-apa. Sunnah dalam fikih berbeda dengan sunnah dalam kajian sunnah. Sekarang tidak sunnah tapi berpahala. Nah loh. Tidak sunnah tapi bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak sunnah dan boleh. Apa hukumnya menggabung doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya guna iftitah dengan ini wajah tu wajhiyah? Kata Imam Ibnu Taimiyah tidak sunnah bahkan bid'ah, tapi boleh dilakukan. Kalau boleh dilakukan pasti berpahala itu. Karena ibadah itu tidak ada yang mubah, tapi ibadah itu apa? Sunnah atau wajib. Karena dilakukan berpahala kalau ibadah. Saya pernah waktu itu ngajar di Lipia sebentar, cuman 5 semester lah. Saya panggil anak Lipia, saya bawa kitab Ibnu Taimiyah, sini baca sini, saya bilang. Kebetulan jenggotnya panjang, celananya agak cengkerang atau cengkerang banget. Sini saya bilang. Baca. Hal tersebut tidak sunnah, bal bid'ah, walakin yajuzu fi'luhu. Sudah bingung. Kenapa senyum, saya bilang? Kok boleh dilakukan? Ya makanya udah sana dulu, saya bilang. Kitabnya saya suruh baca. Berarti tidak sunnah tapi lihat hadis tentang pahala dilipat gandakan ketika amal diulang. Lihat, dua orang safar. Ketika waktu sholat tiba tidak ada air, dua-duanya tayamum dan sholat. Ketika melanjutkan safar, waktu sholat tersebut belum berakhir. Yang satu dan menemukan air, yang satu menolak untuk wudu dan tidak mau mengulang sholat, yang satu wudu dan mengulang sholat. Ketika sampai ke Madinah, mereka bertanya tentang hal tersebut. Rasulullah berkata kepada yang tidak mengulang sholat dan tidak wudu dan tidak mengulang sholat,
kamu sesuai sunnah dan sholatmu cukup. Senang nggak? Tapi setelah itu sedih. Kepada yang wudhu dan mengulang sholat, pahala kamu 2 kali lipat. Tidak sunnah tapi pahalanya, hayo. Ya. Maka kadang-kadang harus belajar itu jangan dari satu ustad. Nanti ustadznya jadi nabi. Kan nggak boleh sama yang lain. Berarti yang lain. Nah. Hadis membuat tradisi baru. Ini juga hadis berkata, barang siapa membuat tradisi baru atau menghidupkan tradisi baru, maka dia mendapatkan pahala kalau dicontoh orang lain. Bukan pahala dia saja yang melakukan, tapi yang melakukan orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Setiap orang melakukan amalan tersebut dia kebagian pahala. Hadis ini 2 makna, membuat hal baru dan menghidupkan sunnah. Jadi membuat sunnah baru dan menghidupkan sunnah. Kata Imam Nawawi maknanya membuat hal baru, membuat sunnah yang baru. Imam Nawawi mengatakan membuat sunnah yang baru. Silakan rujuk kitab Imam Nawawi. Tidak sesuai sunnah. Nah ini, masa Imam Nawawi tidak sesuai sunnah? Apakah pendapat ustadznya yang sunnah? Saya kira tidak tepat. Kita lewat ini. Sudah. Dalam fikih ada istilah mustahab. Apa itu mustahab? Istilah ini sering dipakai dengan makna tidak ada contoh dari Rasulullah tapi berpahala. Ini masalah kan? Tidak ada contoh dari Rasulullah tapi ini masalahnya. Berpuasa selama 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni. Apa? Memang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 tidak ada contoh. Dan tidak ada hadis menyuruh puasa tanggal 1 sampai 9. Cuman ada hadis beramal soleh terbaik 1 sampai 10 Dzulhijjah. Puasa amal terbaik. Kalau begitu secara tersirat ada puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Karena tanggal 10 udah gak boleh. Walaupun tidak dilakukan Rasulullah, tidak dicontohkan, tapi berpahala namanya atau sering disebut mustahab. Lihat. Dan ini semua sepakat. Yang mengatakan kajian sunnah pun dan mengatakan kajian fikih sama sepakat. Yaitu apa? Puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah berpahala walaupun tidak dicontohkan. Karena memakai makna tersirat. Lihat hadisnya, amal terbaik, yang amal soleh terbaik 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oke, puasa termasuk amal terbaik. Amal terbaik tambah amal terbaik sama dengan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah sunnah. Walaupun tidak dilakukan Rasulullah. Menurut siapa? Ibnu? Menurut siapa? Imam Nawawi. Berarti ada beda jauh antara kajian fikih dengan kajian sunnah. Kalau fikih apa hukumnya? Pembahasan panjang dari kiri, dari kanan, dari kiri, dari kanan. Apakah sunnah? 1 hadis Rasulullah tidak melakukan, selesai. Padahal pertanyaannya, kalau ada disuruh, ada dilarang. Disuruh lakukan, dilarang tinggalkan. Nggak disuruh, nggak dilarang, diapain? Saya tanya, Allahumma laka sumtu, disuruh atau tidak? Tidak. Dilarang tidak? Hukumnya kenapa jadi dilarang? Kan tengah-tengah. Kan tengah-tengah. Kan hadisnya tidak sahih. Lihat dalam fikih, apa hukumnya berdoa dengan hadis tidak sahih? Boleh. Kenapa? Karena sahabat pun sudah ada hadis sahih tentang tawaf, hadis sahih tentang tawaf, tapi ketika tawaf nggak selamanya baca hadis itu, tapi baca yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tawaf terikat hadis sahih nggak ketika doa? Tidak. Doanya apa lagi? Mudah-mudahan suami saya soleh, mudah-mudahan suami saya soleh. Maksudnya nggak nikah lagi, nggak nikah lagi, nggak nikah lagi. Boleh nggak? Boleh. Berarti hadis sahih ibtalatul uruq wa sabatul amru wa dhahabadh dham'a wa sabatul ajru insyaallah. Terus digandeng ini di apa namanya? Dibarengin ya. Kalau orang Sunda truk gandeng, ini truk gandeng. Padahal truknya 2. Boleh atau tidak? Boleh berdoa dengan. Berarti apa hukumnya beda dengan apakah?
sunnah. Ini Imam Nawawi sama pendapatnya. Maka berpuasa 9 hari Zulhijjah ini bukan perkara yang dibenci, karena Imam Nawawi tahu ada yang membid'ahkan, bahkan sangat disunnahkan, mustahab. Walaupun tidak dicontohkan. Nah sekarang mau prinsip mana? Sunnah atau fikih? Sunnah apa fikih? Maksudnya kajian sunnah atau fikih? Fikih. Kalau sunnah tadi kan maksudnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan memang tidak berdosa tapi rugi nggak dapat. Mungkin maksud ibu itu. Tapi sini kan ada beda, sunnah dengan makna yang berbeda. Kajian sunnah atau fikih? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tidur apa yang nulis? Kata ibu yang tidur ya. Lihat, makanya kita lihat kajian dulu. Ada yang satu maaf dilarang tidur. Ini tangganya di dalam masjid. Bukan, tangganya di dalam masjid sudah, nggak usah ribut. Tangganya dalam masjid. Ini tidur. Biru, siapa ini biru? Partai mana ini biru? Lihat, hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini para sahabat dalam hadis takrir Rasulullah, kami tidur di masjid siang hari dan tidak dilarang. Kami tidur di masjid di malam hari tidak dilarang. Tidak berarti Rasulullah tidak melarang tidur di masjid. Kembali ke gambar. Yang salah siapa? Yang tidur atau mana yang sunnah? Yang tidur apa yang melarang? Kajian sunnah atau kajian fikih? Kalau kajian fikih hukum melarang tidur di masjid. Kalau kajian sunnah, apakah sunnah melarang tidur di masjid? Mengunci masjid sama juga. Kalau apa hukumnya dengan sunnah beda. Perubahan zaman membuat beberapa hukum berubah. Dalam usul fikih disebut masalah mursalah. Gini, kalau dalam fikih apa hukumnya? Dulu tidur di masjid tidak mengganggu, sekarang tidur di masjid mengganggu. Dulu tidur di masjid boleh, sekarang dilarang. Kenapa? Perubahan zaman. Fikih. Kalau kajian sunnah nggak ada perubahan zaman, pokoknya enggak selesai. Ayo, mengunci masjid, lihat dulu. Kalau memang di pesantren aman nggak usah dikunci. Tapi saya di beberapa daerah di Jakarta kalau nggak dikunci itu isinya pengumuman kehilangan. Mau hukum apa mau sunnah? Hukum. Perbedaannya panjang. Seseorang puasa di bulan Ramadan tapi tidak taraweh, menurut kajian sunnah ini nggak benar nih orang. Tapi menurut saya boleh. Kenapa? Emang nggak wajib kok. Mau menilai orang dengan kajian sunnah atau dengan hukum? Kita jadi orang nggak wajib. Rasulullah tuh khawatir mewajibkan, khawatir di. Sedangkan zaman sekarang khawatir wajib, ya beda jadi. Kalau fikih itu khawatir diwajibkan, maka jarang mewajibkan. Khawatir dibolehkan, maka jarang mengharamkan. Kalau satu lagi, khawatir wajib terus. Khawatir haram terus. Akhirnya yang puyeng. Beda memang. Beda sunnah dan fikih, singkat saja. Difahami tekstual. Tersirat, difahami kontekstual. Yang satu tersurat, yang satu tersirat. Tidak ada pertimbangan lain kecuali teks hadis. Pertimbangan lain seperti waktu dan tempat tadi. Kan sekarang kalau nggak dikunci ada pencurian, berarti kunci. Kan dulu tidak ada yang ngunci. Kenapa? Nggak ada pencurian, kan wajar gitu. Dianggap hadis, padahal pendapat tentang hadis dianggap perkataan atau pendapat ulama ini. Bukan, fikih itu dibangun di atas Quran dan sunnah. Kalau sunnah atau tidak silahkan, tapi untuk pribadi memotivasi mengamalkan. Kalau fikih untuk konsumsi umum, untuk pribadi bisa jadi tidak boleh, untuk umum bisa jadi boleh karena konsumsi umum. Tidak dilakukan, tidak disyaratkan dan tidak berpahala. Kalau fikih kadang tidak dilakukan Rasulullah dan tapi berpahala. Terakhir, tidak membuka ruang toleransi sunnah itu. Ribut aja udah. Assalamualaikum. Lihat celananya ke bawah, nggak dijawab. Assalamualaikum.
Ada perbedaan pendapat. Satu mengatakan sebabnya adalah sombong, satu mengatakan sebabnya adalah kain. Maka beda pendapat. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Di mana taunya nanti di akhirat. Jadi jangan bagi-bagi surga di sini gitu, nanti di sana. Dan memang iya seperti itu dalam kenyataannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu mau sunnah apa fikih? Bapak-bapak, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun hadirin rahimakumullah, mari kita fahami satu sama lain. Kalau memang tidak setuju dengan A, lihat kenapa cara berpikirnya. Kalau tidak setuju dengan B, lihat cara berpikirnya. Agar kita tidak ribut. Saya kira kalau bikin untuk tidak ribut, apa hukumnya sajalah. Kalaupun apa hukumnya, dua-duanya ke surga insya Allah. Saya mendapat waktu itu, saya tanya, benar dia meninggal jasadnya utuh? Iya katanya. Gimana? Betul, iya. Yang saya jadi heran apa? Yang meninggal itu ketika di kuburannya mau dipindah, jasadnya masih utuh karena ada satu dan lain alasan. Kemudian saya jadi mikir, kenapa? Karena yang meninggal itu orang tukang tahlilan. Jadi bingung kan? Katanya bid'ah dhalalah di neraka, tapi ini jasadnya kenapa utuh gitu. Terus gimana? Yang bingung saya, diem tapi nggak diberitakan. Kenapa? Iya gimana ya? Kan ada beberapa tempat ya, wow, lah kan tukang tahlilan. Terus gimana? Makanya saya kira harus lebih bijak dalam hal-hal seperti ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan, mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau bid'ah amalan Ramadan nanti siang insya Allah. Ada pertanyaan? Mangga ibu. Mau pakai speaker? Barakallah. Ini memang fenomena di masyarakat yang mengartikan antara fikih dan sunnah, sehingga yang menyatakan bahwa fikih seperti ini yasinan dan kata Ustaz tadi yasinan, ada yang mendoktrin bahwa yasinan dan tahlilan itu hukumnya haram, tidak boleh karena tidak ada Rasul. Tapi setelah ini apa yang mereka lakukan tetap karena katanya ada hadis-hadis, tapi ternyata memang di dalam hadis bagian yang doib hadisnya. Itu bagaimana sikap kita untuk meluruskan antara yang kita tahu setelah yasinan dengan yang kita, sehingga ada yang mendoktrin bahwa yasinan tidak ada campur dari Rasul. Dan juga di dalam ini Ustaz, operasi di lingkungan unit gitu ya, atau apa, ada yang mendoktrin bahwa tetap operasi itu haram, tidak boleh, tapi kan ini maksudnya membantu mereka daripada mereka meminjam dari rentenir, itu bagaimana? Nah, ya betul. Pertanyaan pertama, hukum yasinan. Saya nggak akan berbicara ya. Atau kita lihat baca ini saja dari Ahmad bin Hambal, lihat. Dari Ahmad bin Hambal. Yasinan boleh atau tidak? Makanya hukum yasinan bukan sunnah atau tidak ya. Kalau tidak, jelas tidak dilakukan oleh Rasulullah yasinan. Kenapa? Yasin pakai an. Annya bahasa Indonesia. Gimana melakukan Rasulullah? Iya, an. Apakah pahala bacaan Quran sampai kepada yang meninggal? Gak sampai. Oke. Salah satu dalil yang dipakai madhab Hambali bahwa bacaan Quran sampai kepada yang meninggal adalah ijma' sukuti. Madhab siapa? Madhab Hambali itu di Saudi. Lihat ini teksnya. Dibaca nggak? Saya baca saja. Agar yang ngaji di pesantren tahu. Wadana ma dzakarnahu wa annahu ijma'ul muslimin fa innahum fi kulli asrin wa masrin yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'ana wa yuhduna thawabahu ila mautahum min ghairi nakirin. Lihat, dalil kami kata madhab Hambali ijma' kaum muslimin sepakat
mereka di setiap zaman dan di setiap kota berkumpul dan membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada yang meninggal tanpa ada yang menentang atau tanpa ada yang mengatakan bid'ah. Boleh nggak yasinan? Kok kenapa surat Yasin? Kalau surat Baqarah ada yang datang. Kapan selesainya? Makanya Yasin ya. Kan Yasin sulusul Quran gitu kan. Menurut madhab ini boleh nggak? Kenapa saya ambilkan dari madhab Hambali? Karena yang membid'ahkan mengaku madhab Hambali dan kita mengatakan Anda tidak madhab Hambali. Jadi yang seharusnya yasinan Saudi apa Indonesia? Madhab Ham. Kenapa Saudi tidak, Indonesia yasinan? Ketukar guru. Ini jelas kan ya? Jelas gak? Nah, jadi saya pernah menyampaikan hal seperti ini, ada yang nyeletuk. Kayaknya ini Ustadz NU. Karena NU nggak pakai jenggot. Kemudian yang kedua, tadi masalah koperasi. Ibu yang saya hormati, dalam fikih itu mengenal satu sistem, yaitu apa? Dalam fikih dikenal yang namanya hukum, sedangkan hukum memperhatikan situasi. Memperhatikan dalam tahapan tertentu ada haram terpaksa dilakukan karena tahapan. Ada haram dilakukan. Umar bin Abdul Aziz ditegur oleh anaknya, "Bapakku, kenapa tidak melakukan syariat secara 100%? Bukankah engkau tahu ini harus dilakukan?" Kata Umar bin Abdul Aziz, dinukil dari kitab dari Asy-Syatibi, mengatakan, "Saya khawatir kalau saya terapkan langsung seluruhnya, justru mereka bubar karena takut dengan syariat ini." Gitu. Jadi ada bijak. Pertanyaannya, apakah koperasi tersebut dalam tahapan membersihkan dari riba atau apa? Kalau ini riba, betul, tapi kan masalahnya tidak bisa dirubah secara langsung. Bank syariat haram, betul, karena banyak yang dilanggar, tapi situasi yang tidak memungkinkan. Dalam tahapan itu tidak bisa. Apa haramnya bank riba? Ujungnya ke BI, riba juga. Bisakah membersihkan diri dari riba dalam kondisi negara yang memfasilitasi riba? Dalam kondisi hukum-hukumnya riba. Maka saya katakan bahwa di Indonesia itu menarik. Apa? Hukum Allah harus tunduk dengan hukum manusia. Hukum fikih harus menyesuaikan dengan undang-undang Indonesia. Yang jadi Tuhan siapa? Makanya Allah itu maha sabar. Kenapa? Melanggar tapi nggak diapa-apain. Kalau kita, ente, yang Tuhan siapa? Saya apa ente? Jeblok deh. Tapi kan terjadi begitu. Tolong difahami. Nanti sebenarnya ada apa? Dalam perjuangan itu ada namanya tadarruj. Ada namanya Tadar itu, lihat Imam Umar bin Abdul Aziz berkuasa penuh tapi nggak menerapkan seluruhnya. Ada hal-hal yang dipending dulu. Kenapa? Situasi rakyat belum siap. Itu dinukil oleh Syatibi. Maka kadang-kadang dalam perjuangan ada hal yang tidak boleh karena situasi tidak memungkinkan. Seperti bank syariat. Ada yang mengeluh, seharusnya bank syariatnya itu sudah 20% sekarang. Kenapa? Karena fatwa bank syariah haram, orang udah keluar semua dari bank syariah. Gitu ya? Jadi ada kalau memang tahapan, tapi kalau memang bisa diterapkan ya sudah terapkan, haram langsung. Jadi lihat perkembangannya. Nah, ya, begini. Solusinya bukan silahkan miskin dan tawakal kepada Allah, bukan begitu solusinya. Kadang-kadang solusinya sudah miskin saja, tawakal sama Allah. Kalau begitu manusia, maka dalam hal ini riba haram, jelas tidak ada yang berbeda pendapat. Bunga riba haram, jelas. Tapi dalam penerapannya bagaimana? Ada tahapan. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibersihkan 100% sama sekali. Tidak bisa. Ada teman saya di Balikpapan, saya dengar dari teman juga, Ustaz,
Itu Ustadz A, iya teman saya bilang, atau mungkin junior saya di Sudan. Dia mengharamkan bank syariat, tapi ketika bisnis dia ngantri juga di bank syariat ya. Saya bilang. Karena memang yang lebih dikhawatirkan adalah muslim mukmin tidak berbisnis karena kondisinya tidak ada yang halal, akhirnya nggak mau berbisnis semua, akhirnya korban ekonomi umat hancur. Ya memang yang bisa dihindari. Maka dalam fikih ada ad-darurat tubihul mahdhurat, dalam siswati darurah yang haram jadi boleh, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah, dalam sangat dibutuhkan yang haram jadi boleh. Tapi jangan sampai berdalil dengan kaidah untuk melakukan haram, itu nggak boleh. Tapi karena darurat bisa jadi. Tapi kalau memang bisa dihindari silakan. Ada orang kita berbisnis tanpa riba, jual gorengan beres. Tapi kalau properti siapa yang bisa membiayai gitu kan? Maka lebih. Ada yang lain? Hadirin rahimakumullah, pertanyaan Bapak tepat sekali. Saya mau membahas ini juga nih. Lihat bagian ini, ada Al-Quran, ada Sunnah. Para mujtahid menggunakan ilmu usul fikih sehingga beristihad dan menghasilkan fikih. Kapan mujtahid beristihad? Kalau ada masalah maknanya tidak pasti. Maka tadi kan kita ikut sunnah kalau maknanya pasti. Kalau maknanya tidak pasti, ijtihad. Kalau ditanya, lihat kalau ditanya, kenapa ada beda pendapat? Kenapa ada madhab fikih? Bukankah Quran satu, sunnah satu? Karena dalam Quran dan sunnah ada sesuatu yang bersifat dhonni yang membutuhkan ijtihad. Maaf, kajian sunnah lupa bahwa di sana ada qat'i, di ada dhonni yang tidak boleh bertentangan dengan sunnah itu yang bersifat qat'i, yang bersifat dhonni itu harus ijtihad, dan itu adalah pendapat ulama tentang hadis, bukan hadis. Jadi ada qat'i, ada dhonni. Pernah sampaikan kata dhonni? Pernah. Berarti pada ingat ya, saya nggak ingat. Jadi selama dalam Quran dan Sunnah ada dhonni dalam sisi makna atau dalam sisi periwayatan, membutuhkan ijtihad. Sedangkan dhonni dianggap qat'i itu salah. Dhonni dianggap qat'i bukan Quran, bukan hadis, tapi pendapat ustadz yang dianggap Quran dan hadis dalam urusan dhonni. Ini qat'i dhonni sudah saya kira pernah ini. Karena ada yang dhonni, tidak semuanya qat'i, berarti ada ijtihad. Karena ada ijtihad menghasilkan dua, sama menjadi apa? Ijma, beda menjadi khilafiyah. Yang ijma tidak boleh ditentang siapapun. Yang khilafiyah tidak boleh mengklaim saya sunnah, Anda tidak sunnah. Ternyata yang masalah khilafiyah ini tadi kan proses ijtihad. Kenapa ada ijtihad? Dhonni. Ketika dhonni, bolehkah mengklaim saya sunnah, Anda tidak sunnah? Tidak boleh. Salah kalau begitu. Kan bertentangan dengan Quran? Bukan bertentangan. Dalam dhonni bertentangan dengan pendapat ustadznya tentang Quran dan sunnah. Pendapat ustadz bukan Quran, bukan sunnah. Dalam masalah yang dhonni. Yang tidak boleh ditentang, yang qat'i. Kalau qat'i tidak ada yang ijtihad. Kalau qat'i tidak ada yang maka rahimakumullah, sama saya kira ini pernah disampaikan. Kalau begitu tadi pernah hasil ijtihad dua, sama tidak boleh ditentang, tidak sama boleh beda pendapat. Yang jadi masalah yang berbeda pendapat diklaim qat'i semua, ya rusak gitu. Yang sering diklaim qat'i yang mana? Yang dhonniat ini nggak boleh. Kan sunnahnya qat'i wal dhonni. Apa itu qat'i dhonni? Makanya belajar gitu.
Jangan sampai sudah berfatwa ternyata qat'i dzanni lupa juga. Yang tidak boleh beda pendapat itu hadis yang qat'i, Quran yang qat'i. Sedangkan terjadi beda pendapat dalam Quran dalam dzanni secara makna atau hadis dzanni secara makna. Seperti tadi, apakah isbal haram? Dzanni. Kenapa? Satu mengatakan isbal haram karena kain yang menutupi mata kaki, yang kedua haram karena sombong. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau celananya di atas mata kaki tapi sombong? Jadi, wah itu kan ra'yu. Sejak kapan akal tidak boleh memahami Quran dan Sunnah? Saya sering mengatakan, kadang-kadang di kelas saya kerjain mahasiswa, saya tulis ayat. Apakah ayat ini jelas? Satu kelas jelas, saya bahas satu-satu, huruf per huruf. Apakah ayat ini jelas? Bengong, makanya harus pakai otak. Jangan 201 kolam. 201 kolam itu bahasa hadisnya sufahaul ahlam, itu ada 6. Gitu saja. Jelas ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada yang lain. Alhamdulillah, tunuh. Saya ini yang bisa sampaikan, hadirin rahimakumullah, sekali lagi bukan untuk apa-apa. Mari kita hargai pendapat orang lain. Imam Syafi'i bukan ahli bid'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bukan ahlu bid'ah. Mereka juga punya konsep yang mana konsep cara berfikirnya sudah sangat baku. Sudah sangat baku. Yang saya lihat terjadi kesalahan dalam memahami Quran dan Sunnah, apalagi mengklaim pendapat ustadznya adalah Quran dan Sunnah, sehingga yang berbeda adalah berbeda dengan Quran dan Sunnah dalam urusan dhanniyat, dan ini bahaya. Nah ini bahaya. Harus, kenapa saya kadang-kadang ya sering saya bilang, Ustadz, antum tuh harus jelaskan ke orang-orang ya, misalnya masalahnya kalau di masjid itu yang suka kan bukan cara berpikir. Kisah perang dipahami perang doang, bukan dipahami oh kalau begitu kan. Jadi tersirat itu oh kalau begitu. Masa Rasulullah berjuang habis-habisan kita puasa sholat zakat? Nggak mungkin. Harus ada perjuangan memenangkan agama Allah. Di antaranya tolong umatnya jangan ribut terus. Ketika ada perseteruan hak dan batil, nggak milih hak, nggak milih batil, sama dengan mendukung batil. Gitu. Saya tulis dalam fikih kemenangan. Apakah masuk surga tanpa jihad? Gak bakalan masuk surga tanpa jihad. Kan jihad bukan rukun Islam. Jihad itu wajib dalam ayat gak masuk surga kalau gak jihad. Allah banyak sekali urusannya. Nah, saya ini hadirin rahimakumullah. Saya kecewa yang nanya cuma 3 ini. Jangan nanya supaya cepat pulang ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.